hati kami Tuhan, ujilah kami ya Bapa. Hati kami persembahkan bagimu. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku mau nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Hanya Engkau Allah yang perkasa, yang mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang bertahta di dalam kehidupanku. Hanya bersama-Mu letak kekuatanku Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku temukan ketenangan di dalam Roh-Mu. Bersama
Kami mau berserah penuh, menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mau merasakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di hari ini karena kami diizinkan oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan sedikit renungan. Kiranya Tuhan menolong kami, menyiapkan hati kami sehingga apa yang akan kami dengar hari ini membawa berkat buat pertumbuhan rohani kami, cinta kasih kami kepada Tuhan, dan iman kami semakin ditumbuhkan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi keluarga besar Masa Depan Cerah. Hari ini saya akan membawakan perenungan menjelang perayaan yang kita akan lakukan, yaitu perayaan Natal. Yaitu terambil di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat ke-57 hingga ke-66. Lukas pasal yang pertama ayat ke-57 hingga ayat ke-66. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia, Zakaria, menulis batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah mulut tutur di seluruh pegunungan Yudea. Hal yang menarik untuk kita renungkan adalah kata selanjutnya, yaitu menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernahkah Anda mendengar sebuah kisah tentang dua orang yang merintis pekerjaan atau usaha secara bersama-sama? Usaha mereka sukses, tetapi salah satu dari mereka harus disisihkan karena mereka hanya bermodalkan tenaga. Kira-kira apa yang muncul? Perasaan apa yang akan dilontarkan dari orang yang disisihkan tadi? Mungkin salah satunya adalah kawanku itu adalah orang yang tidak tahu diri. Sebetulnya aku sudah berusaha, berjerih payah membuka usaha A dan B dan C di kota-kota. Kalau usahanya itu besar, itu karena salah satunya adalah usahaku. Peristiwa yang sedang kita baca mungkin itu yang ada di dalam rentetan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis yang dicatat di dalam kitab Matius pasal 11 ayat ke-11. Bahkan ini adalah ungkapan dari Yesus sendiri, adalah orang ini besar, yaitu namanya adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi ironisnya, meskipun dia besar, dia dilupakan, dia disisihkan. Seperti yang barusan saya ceritakan tadi.
Dia tidak ada di dalam pesta drama-drama. Dia juga tidak ada di dalam gambar Natal-Natal. Ya, perannya begitu besar tapi dia disisihkan. Ia tokoh yang dilupakan. Bukan hanya dilupakan tetapi ia bersedia untuk dilupakan. Padahal dia adalah pelopor dari kelahiran jalan dari seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Lukas 1 ayat ke-76 ayat dan ke-77, di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah perintis sebuah jalan keselamatan. Dan engkau, hai anak-anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepadanya kepengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Dia berhak untuk dihargai. Dia punya popularitas. Dia punya tanda kutip saham tentang di dalam kerajaan Allah. Tetapi unik buat saya ketika merenungkan bagian ini di sela persiapan kita di hari-hari Natal ini, yaitu kesadaran diri sebagai seorang pelopor bukan menjadi yang utama, tetapi yang dipelopori. Ibarat dia adalah motor polantas yang ada di jalan raya, yang membuka jalan, yang memecahkan kemacetan, ataukah dia adalah tamu utamanya? Dia pelopor jalan yang membuka jalan kemacetan. Perintis seharusnya dikenal karena ia yang pertama. Biasanya sih yang pertama itu populer, karena ia punya potensi kemampuan yang terkenal. Ia bisa menjadi orang yang berbesar hati. Tetapi Yohanes tidak memilih untuk menjadi yang terbesar. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati untuk menjadi yang terbesar itu disisihkan untuk membuka jalan keselamatan bagi Allah. Di dalam kitab Matius 3 ayat ke-5 tercatat bahwa penduduk kota Yerusalem, Yudea, bahkan sungai Yordan datang kepadanya. Di dalam Markus 6 ayat ke-20, seorang raja, seorang penguasa bernama Herodes Antipas senang memanggil Yohanes Pembaptis untuk ngobrol. Kalau demikian, kita tahu betul karakter dari seorang Yohanes Pembaptis. Seorang komunikatif, enak diajak ngobrol, sefrekuensi kalau anak muda sekarang berkata demikian. Dia singkirkan popularitasnya. Dia mengambil kerendahan hati untuk berkata, iya makin besar, biar aku menjadi kecil. Yohanes 3 ayat ke-30. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, Yohanes Pembaptis memiliki potensi untuk berbesar karena Roh Allah menyertai dia. Tetapi dia tinggal di padang gurun. Pakaiannya hanya jubah bulu unta. Makanannya belalang dan madu. Dia diam. Dia menahan diri. Dia mundur dari keramaian. Tetapi ketika Allah meminta dia
dari posisi yang diam untuk bergerak, dari posisi yang menahan diri untuk ia berbicara, dari posisi yang mundur sekarang maju untuk menceritakan tentang siapa Allah itu. Ia tunduk kepada siapa yang ia akan lakukan. Ketaatannya bukan tentang keuntungan dirinya, tetapi tentang pribadi Yesus yang harus ia beritakan. Ketaatannya bukan hanya untuk mendatangkan berkat. Ketaatannya bukan hanya untuk membuat dia menjadi sukses. Ketaatannya bukan untuk menjadi dia berhasil. Ketaatannya bukan untuk menjadi dia kaya. Tetapi ketaatannya ketika ia menceritakan siapa pribadi Yesus. Dari poin ini kita bisa mengambil dua kesimpulan tentang karakter Yohanes Pembaptis dalam sebuah konteks perintis jalan keselamatan. Yang pertama, ketaatan kita bukan untuk membawa kepentingan diri kita sendiri, tetapi sebaliknya seharusnya ketaatan kita adalah menceritakan tentang pribadi Yesus. Taat bukan untuk kepuasan kita. Taat bukan untuk jalan bahwa Tuhan harus ditinggikan, tetapi saya taat karena memang saya harus menceritakan tentang kabar sukacita itu. Kedua, biarlah kita menjadi pelopor jalan buat orang lain. Masuk dan mengenal Allah. Berapapun harganya, biarlah Allah itu semakin besar, kita menjadi semakin kecil. Menjadi berkat buat orang lain yang belum mengenal, yang belum tahu, yang belum mengerti, untuk mereka ngerti siapa yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sudahkah kita menjadi pelopor bagi orang lain? Mengajak orang yang belum mengenal untuk hadir di dalam perayaan Natal, untuk mereka mengenal kasih Kristus. Menjadi pelopor buat orang-orang yang ada di keluarga kita, agar mereka lebih lagi mengenal tentang kasih Tuhan. Kalau kita berkata, aku ingin iring Kristus, biarlah pengiringan kita adalah menceritakan, menjadi pelopor. Ketaatan kita menjadi awal agar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali tentang fungsi untuk apa kita hadir di dunia ini. Kiranya renungan ini menjadi refleksi bagi kita, agar kita menjadi pelopor perintis bagi keselamatan untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur oleh karena firman-Mu, oleh karena keteladanan daripada Yohanes Pembaptis yang dengan rela tahu betul fungsinya, yaitu sebagai perintis jalan keselamatan. Biarlah fungsi yang sama hadir dalam hidupan kami, anak-anak-Mu, untuk menyatakan tentang siapa itu Yesus Kristus. Bawa kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dengan taat, dengan tekun selalu menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Roh Kudus, kuatkan kami, tegur kami, beri kami pengertian, beri kami kemampuan, beri kami Roh-Mu, tanda-tanda yang ajaib, supaya kami benar-benar menjadi orang-orang yang berada di dalam kehendak-Nya Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami doa dan mengucapkan syukur kami. Amin.